Coba dari Pak. Materi Pak. Oke, intro dulu. Ya. Materi itu tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Hang Tekno. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mematikan komputer yang baik dan benar. Banyak permasalahan dari siswa itu kadang-kadang dia mematikan komputer atau membiarkan komputer itu sering mati sendiri atau dibiarkan. Dan ada juga yang sebagian orang umum atau dari masyarakat kita atau dari siswa itu kadang mematikan komputer dengan cara paksa, yaitu kadang mencabut kabel power langsung. Pada materi video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengoperasikan komputer dan cara mematikan komputer yang baik dan benar. Nah, itu intro pertama Pak Zul. Anu masuk materi deh itu. Iya. Cerita lu materi pun tentang hasil materi Pak. Nah, baru aja masuk ke Tujuan pembelajaran ya nak. baru masuk tujuan pembelajaran. Nah, soalnya tadi itu intro dari materi yang kau sampaikan dulu. Kok harus materi itu muncul di video dan kenapa harus materi itu harus disampaikan ke siswa. Jadi pada materi pertama itu kita akan membahas tentang operasi dasar komputer. Mungkin sebagai siswa itu sudah ada yang tahu apa itu komputer, mungkin sudah pernah melihat komputer. Bagi siswa yang belum melihat komputer atau belum pernah melihat komputer, gambarnya seperti ini. Bagi juga beko bakal muncul gambar komputer itu. Oh kan itu siswa kelas 1 kelas 2. Oh, kalau di informatika semester 1. Semester 1 kan anu tahu si siswa apa ala memahami ala tahunya yang komputer Oh, sebagian kan. Nah, bagi itu maka bagi yang belum pernah melihat komputer atau yang makhluk yang namanya komputer tersebut bisa dilihat pada gambar di atas. Nah, baru ini itu beko bakalan tampilkan gambar komputer beko. Oh itu. Cuma nak menunjuk. Iya. Maka tadi yang minta space juga kan lempar ke situ. Ya ulang deh Pak Ali. Nah itu fungsinya untuk supaya memang ada slide atau gambar. Iya. Dan saya ke situ nak. Nah, maka Pak Zul harus tunjuk yang bisa dilihat pada gambar di samping ini adalah yang gambar seperti ini adalah gambar komputer. Itu secara umum mungkin ada juga sebagian. Oh itu udah nanti Pak Ari yang editnya tuh. Nah iya. Nah ada sebagian yang nyebut itu CPU. Nah yang gambar seperti ini adalah laptop. Iya. Nah fungsinya bersama, cuma membedakan di laptop kita bisa membawanya kemana-mana dan si komputer kita tidak bisa membawanya karena itu space-nya terlalu besar dan terlalu berat dan terlalu membebani kalau kita membawanya. Belum kita membawa monitornya atau membawa kabel-kabel yang lain. Nah itu Pak Sujannya kan belum materi ada Pak. Iya. Nah baru dasar operasi komputer. Nah operasi dasar komputer itu maksudnya apa? Sistem operasi itu apa? Sistem operasi itu membaca ilmu kan? Mau operasi komputer. Iya. Nah, kan masuk ke slide ketiga di situ kan. Pada cara mengoperasikan komputer itu ada beberapa tahap. Yang pertama, saat awal mencari ke laptop, kan lo tahu Pak, materi juga. Kan lo mencari ke laptop. Nah, itu di video bakal wajibkan macam itu. Nah, slide itu yang bakal muncul full bakal. Jadi seolah-olah ada di kamera pun tidak ketahuan mau mencari laptop tidak. Iya. Nah, contoh operasi dasar komputer yang pertama adalah cara mengaktifkan komputer, lalu memproses komputer, lalu memproses booting. Nah, kan kan ada 3 baris tuh. Nah, 3 baris itu maksud kan baru membaca itu kan udah masuk penjelasan. Nah, maksud dari pengaktifan komputer baru fokus ke kamera ya. Betul. Nah,
mengaktifkan komputer itu tahap pertama yang harus kita lakukan dalam penggunaan komputer. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mengaktifkan komputer. Bagaimana cara mengaktifkan komputer? Itu ada beberapa cara. Yang pertama kita kan bingung Pak, apa kalau sampai kalau masuk kan mencolokkan listrik, tapi kalau sedang mencari kartu. Nah itu bakal lama potong itu. Yang pertama adalah memastikan bahwasannya arus listrik kepada komputer tersebut aktif. Berarti kan dia tidak ada di nah itu tidak bakal masuk video itu bakal potong dalam video kalau biasa masuk itu pas proses editing. Nah itu bakal potong, tapi jangan langsung. Dan yang pertama adalah memastikan colokan listrik dan itu langsung lagi jeda dulu beberapa detik lah. Sampai dapat kalimat yang lancar. Nah, yang pertama adalah memastikan arus listrik di komputer tersebut aktif. Nah, beko warekam beko beberapa komputer beko baca mencolokkan listrik itu. Nah, itu beko di apuan beko cara penjalian itu beko video itu bakal muncul tuh video pendek tuh. Iya. Maksud beko cara mencolokkan listrik. Setelah memastikan bahwasannya komputer tersebut sudah memiliki arus, maka masuk pada tahapan kedua yaitu proses pengaktifan komputer. Dalam pengaktifan komputer itu kadang-kadang beberapa komputer ada tombolnya di atas, ada juga yang di samping kanan, ada juga yang samping kiri, atau ada juga yang posisi di tengah-tengah. Ciri-ciri tombol power yaitu kebiasaan dari standar tombol power itu tombolnya lebih besar dan dia memiliki tombol yang lebih besar dari tombol-tombol yang lain. Ada beberapa tombol di dalam komputer itu tombol restart, tombol power, dan tombol aja. Nah, seandainya masalah dua tombol lah di komputer itu dua tombol. Nah, berarti kalau tadi kebingungan menyambungkan beberapa, berarti kan mencari tombol ketiga, kira ada tombol ketiga. Tombol reset ya. Ya, tombol reset kan tombol restart. Ya. Nah, tadi kalau menyampaikan ada tombol ketiga, cuma nak berpikir tombol A sih ketiga, berarti kan ada video yang salah ada. Ya. Nah, itu diulang lagi ya. Di dalam komputer terdapat dua tombol, yaitu tombol power dengan tombol reset, atau bisa juga kita sebut dengan tombol restart. Dan di tombol power, membedakan tombol power dengan tombol restart, yaitu tombol power itu memiliki ukuran yang lebih besar ketimbang dari tombol reset atau tombol restart. Nah, seperti pada gambar di atas bisa kita lihat. Nah, ini salah satu contoh tombol power dan tombol restart. Berarti kan tadi ada beberapa tombol di dalam komputer. Pas namanya tombol ketiga, kira berpikir tombol asing yang ketiga tadi gua. Berarti kan ada kesalahan. Berarti ulang lagi langsung. Dalam pas proses editing itu aku yang tuh yang yang salah itu api, maksudnya bantuan. Nah pas menunjuk contoh tombol power, siswa lihat yang bagian di gambar di atas itu adalah contoh dari tombol power dan tombol restart yang ada di komputer. Lalu yang proses yang ketiga yaitu proses booting. Proses booting itu adalah proses yang dimana proses awal dari sistem operasi. Di sini terdapat beberapa jenis sistem operasi, yaitu sistem operasi Linux, Windows, dan macOS. Dan di rata-rata kebanyakan dari masyarakat atau siswa kemungkinan lebih banyak menggunakan sistem operasi Windows atau yang dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft. Di proses booting ini terjadi proses awal pertama kali sistem operasi itu mulai bekerja. Nah, pada video-video selanjutnya atau materi selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses booting itu terjadi di dalam CPU. Berarti kan masih ada materi selanjutnya. Tapi nak membahas ini loh. Nah, Pak Zul sampai dulu bakal ada pembahasan materi-materi tentang membahas fokus tentang booting. Nah, lalu proses yang keempat itu cara mematikan komputer. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya kebanyakan ada yang mematikan komputer itu dengan cara cabut kabel
tampil ke web atau mematikan dengan cara yang normal, yaitu dengan klik start lalu pilih menu pada tombol menu shutdown. Nah, backup yang rekaman cara shutdown itu direcord Pak Zul. Nah, itu tampilan itu di sisi kanan aku. Nah, itu bakal muncul tuh. Kok proses mematikan. Nah, jenis-jenis non aktivasi komputer apa sudah Pak? Apa maksudnya jenis-jenis non aktivasi komputer? Aku cuma yang istirahat. Nah, hybrid atau yang itu. Nah, itu baru Pak Zul jadian, lalu kan disitu ada definisi. Nah, itu dimasukkan di dalam materi gini atau tidak? Oh, Bapak tidak sadar. Hah? Tidak sadar. Bapak kan ada pembahasan Bapak. Nah, kalau ada pembahasan berarti akan masuk ke materi selanjutnya. Iya. Nah, baru dijadian Pak. Jam Pak Zul baca, Pak, ibaratnya Pak Zul sampaikan. Cuma dia pun di dalam video itu tampilan itu. Dalam komputer, sistem operasi atau operation system adalah perangkat lunak yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat lunak. Jam Pak Zul baca itu Pak Zul ringkas. Nah, Pak Zul sampai itu tulisan itu ditampilkan dalam video itu dengan definisi itu. Jadi si penonton itu bakalan bisa jadi definisinya itu loh. Jadi Pak Zul tidak terlalu fokus mencari ke komputer kalau dari rekaman pertama Pak Zul lebih cenderung fokus ke baca slide, bukan mencandehan. Nah, atau Pak Zul pengen membaca yang lebih ibarat malah Pak Zul membacanya. Dan operasi sistem adalah itu bisa kita baca pada di atas, itu adalah maksud dari sistem operasi komputer tersebut. Dari sistem operasi tersebut terdapat kontrol manajemen karena operasi sistem untuk menjalankan software. Nah, itu Pak Zul baru Pak Zul jadi operasi dasar sistem termasuk sistem aplikasi seperti program-program, pengenalan kata dan proses web. Nah, itu Pak Zul jadian. Nah, sistem operasi software pada lapisan pertama itu tidak bisa Pak Zul ikut dijadikan itu secara gambar itu. Jadi sistem operasi adalah software pada lapisan pertama. Nah, berarti kan pada lapisan pertama itu objek gambar atau kotak lah bahasa buat sistem operasi pertama. Nah, lapisan kedua mungkin kalau lapisan pertama saya lapisan kedua udah. Sedangkan software lain tayangan yang demo tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori. Nah, itu tidak usah Pak Zul baca mana atau Pak Zul apa, cuma Pak Zul jalian bahasa sistem operasi. Kalau paling gampang itu Pak Zul, seandainya Pak Zul tidak terlalu membaca, sistem operasi adalah software pada lapisan pertama yang terletak pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Komputer dinyalakan. Nah, berarti Pak Zul ambil kesimpulan dari kalimat itu. Sistem operasi adalah software pada lapisan pertama itu saat kita menyalakan perangkat komputer. Nah, kan kata-kata tidak sama, cuma Lego di samping kanan kan masih di video masih banyak slot kosong di sebelah kanan. Itu fungsinya itu juga menampilkan kalimat-kalimat Pak Zul. Nah, sedangkan software lain dinyalakan setelah sistem operasi berjalan dan sistem operasi dan kan tidak. Setelah sistem operasi berjalan, maka akan berjalanlah beberapa aplikasi pendukung terhadap sistem operasi tersebut. Mungkin salah satunya contohnya adalah kernel, lalu atau web browser atau aplikasi yang lain. Nah, ya, kalau Pak Zul menyebut aplikasi lain, mungkin seperti salah satu contohnya adalah Microsoft Word, Microsoft Office atau browser Mozilla. Karena itu ikon-ikon munculan saat Pak Zul menyebut Microsoft Office, berarti ada ikon Microsoft Office. Nah, beberapa aplikasi yang bakal Pak Zul sampai, nah ikon itu bakal munculan masuk. Kalau masuk Microsoft Office itu ya itu ikon. Lalu browser Google Chrome, itu munculan ikon Google Chrome. Nah, baru masuk ke tahap selanjutnya. Nah, berarti kan ikut tadi kan mau bahas Pak.
Kalau seandainya Pak Zul pengen membahas, oh, karena itu salah letak posisi slide Pak Zul. Seharusnya kau lihat dulu kan. Ya, saat memajalehan sebelum masuk itu, nah baru itu buting pernah, lain buting. Nah, nak bios kok, bios pertama, cara mengaktif komputer, baru bios, lalu buting, baru masuk ke sistem operasi. Nah, penyusunan materi selama Pak Zul. Nah, berarti cukup di BIOS. Nah, mungkin dari siswa ada yang pernah mendengar apa itu BIOS atau ROM BIOS. ROM BIOS atau bisa disingkat dengan atau singkatan dari Read Only Memory Basic Input Output System. Nah, maksudnya adalah mengambil alih kerja komputer. BIOS berarti dia mengambil alih kerja komputer dari saat pertama kali kita menghidupkan atau saat pertama kali komputer mendapatkan arus listrik. BIOS ini berisi perintah-perintah yang digunakan untuk mengaktifkan sehingga CPU pada komputer tersebut bekerja. Nah, harus sama seperti soal membuat itu Pak Zul. Nah, itu mereka bisa di ruang kosong di sebelah kanan. Majalah itu poin-poin. Nah, Pak Zul kalau membaca, beliau Pak Zul membaca cuma sekali aja ibarat. Kalau model video pertama, Pak Zul BIOS singkatan dari Read Only Memory Basic Input Output System atau biasa juga disebut sebagai BIOS. Nah, beliau senang Pak Zul membaca itu cuma saat menjelaskan Pak Zul jalan. Jadi maksud BIOS itu adalah sistem yang bekerja saat komputer mendapatkan arus listrik pertama kali. Baru Pak Zul lihat video. Ya. Nah, model itu Pak Zul. Kalau model tadi Pak Zul sana. Nah, masalah Pak Zul membaca itu dulu. ROM BIOS singkatan dari Read Only Memory System atau biasa juga disebut sebagai BIOS yang bekerja mengambil alih kendali pada saat pertama kali komputer mendapatkan aliran listrik. BIOS ini berisi perintah-perintah yang digunakan untuk mengaktifkan komputer sehingga CPU siap bekerja. Nah, itu adalah pengertian dari BIOS atau bisa juga kita lihat pada pengertian di bagian atas video ini. Nah, bisa. Nah, itu baru bantuan. Jadi BIOS itu saat kita mendapatkan si komputer ini mendapatkan arus listrik. Nah, BIOS ini akan bekerja untuk pertama kali untuk mengaktifkan CPU. Jadi saat komputer mendapatkan arus listrik pertama kali, maka BIOS akan mengaktifkan CPU atau menjalankan perintah-perintah terhadap CPU sehingga komputer dapat bekerja dengan baik. Nah, kan itu aja itu Pak Zul. Coba ada buting. Boleh Pak Zul membaca. Buting merupakan peristiwa yang terjadi memulai operasi dasar sebuah komputer. 3 tahapan buting adalah sebagai berikut: mempersiapkan sistem agar siap digunakan, mendiagnosa terhadap kelengkapan perangkat, berikut pengecekan kondisi perangkat tersebut, mengaktifkan sistem operasi sebagai pengontrol nah pengelolaan data. Saat mencari posisi resiko di kamera di video itu nak muncul video oleh Pak Zul yang muncul tuh pengertian itu maksudnya Pak Zul. Jadi saat membaca slide di video hilangan macam Pak Zul. Jadi muncul bukti merupakan peristiwa yang terjadi untuk memulai operasi dasar komputer. 3 tahapan bukti adalah sebagai berikut. 1. Mempersiapkan sistem agar siap digunakan, diagnosa terhadap kelengkapan perangkat. Nah, kalau baca di layar ini video hilang itu diganti dengan tulisan penjelasan dulu. Nah, saat menjalani baru muncul video dia. Nah, saat menjalani, jadi terdapat 3 tahapan dari buting yang sudah saya jelaskan pada sebelumnya. Yang pertama, mempersiapkan agar sistem itu, jadi tahapan-tahapan buting dalam mempersiapkan atau berupa dulu pakai bahasa Zoom dan 3 poin yang tadi. Nah, baru yang tadi itu berdasarkan keadaan baca itu harus narasi sebelum masuk ke dalam. Mungkin dalam penjelasan itu Ibu Pak Zul sehingga berikut tentang
kulbut atau terjadinya proses booting. Jadi proses booting tersebut berdasarkan keadaan yang terjadi akibat dari terjadi proses booting terdapat berbagai jenis booting yang dapat dilakukan. Nah, mungkin Pak Jo bisa generasi ada beberapa jenis booting yang sering kita kenal. Mungkin yang salah satu adalah yang pertama kulbut. Kulbut itu adalah proses booting terjadi ketika komputer diaktifkan dari keadaan mati. Lalu kedua ada wambut. Proses pengaktifan kembali komputer yang sedang dalam keadaan aktif untuk tujuan tertentu. Lalu yang ketiga adalah softboot. Proses booting yang dikendalikan melalui sistem sampai pas habis materinya. Nah, dalam satu menyambung Pak video Pak Zul tak tampilkan. Menampilkan tulisan. Nah, saat muncul video Pak Zul lah, dia baru Pak Zul paham tuh materi itu langsung Pak Zul mencari kamera. Saat Pak Zul mencari kamera, baru Pak Zul kulbut. Jadi ada 5 boot yang terjadi dalam jadi yang pertama tadi ada kulbut itu proses baru Pak Zul dan lihat dan bahasa Pak Zul. Baru masuk ke materi yang dianti nanti sistem operasi. Nah, baru selesai video. Jadi pada saat membaca itu apa hilang? Iya hilang. Tapi kalau mau datang di WID hilang aja Pak Zul satu lah. Pak Zul ada di kamera. Gitu ya. Nah, di sini kan nampak yang fokus kamera atau Pak Zul kadang cari kamar. Seolah-olah kalau dari orang menonton Pak Zul seolah-olah ada lapis dari kamera yang ada di situ. Pak Zul kadang cari ke sini dulu cari ke sini. Nah, padahal memakai kamera, jadi fokus cek kamera. Jadi itu kalau ada seperti gambar berikut ini. Nah, seperti gambar berikut ini, bila Pak Zul sampai mungkin seperti tadi contohnya, mungkin ada siswa yang belum pernah melihat komputer atau melihat yang apa itu makhluk yang bernama komputer tersebut. Nah, komputer tersebut bisa seperti gambar di atas. Nah, kalau masih pandang seperti gambar ini adalah sebuah komputer dengan spek. Kalau Pak Zul paham kan sandai dicari di Google, aku sih speknya. Nah, sandai kalau tidak paham Pak Zul, ini adalah contoh salah satu contoh yang namanya komputer. Ada juga yang namanya laptop. Laptop ya seperti ini. Nah, apa itu nama laptop? Jadi bisa Bapak ditampilkan. Iya bisa tampilkan. Gua tadi minta Pak Zul bagi nanti Bapak tahu. Nah, maksudnya tadi posisi Pak Zul itu tadi nggak jauh ke situ, bahwa banyak space kosong di situ. Itu fungsinya saat ada contoh tadi. Ini adalah contoh gambar. Oh iya panjang sekali. Kan ada kosong sengaja biar itu kuno, no? Nah, kan di video itu kan itu bakalan bisa crop. Nah, itu kuno untuk penampilan itu. Nah, seandainya itu video itu mengedit itu baru ini adalah namanya komputer yang Pak Zul minggu siswa Pak Zul para siswa atau para alat. Nah, ada juga yang namanya laptop. Mungkin bagi yang belum pernah melihat laptop atau belum bernama laptop bisa kita lihat ini seperti ini. Ini adalah gambar laptop. Ada juga yang namanya notebook. Notebook ada seperti ini gambar. Lalu mungkin ada pertanyaan, apa sih yang membedakan laptop dengan notebook? Pak Zul jawab itu. Sih beda laptop dengan notebook dari penampilan semua. Nah, saya Pak Zul tidak paham, Pak Zul bahas notebook tadi. Iya. Nah, yang pertama kan jika ada siswanya baru ada pertanyaan kan? Enggak, jadi dalam video itu awak melihat seolah itu bakalan muncul pertanyaan. Mungkin ada dari beberapa siswa yang bertanya apa sih yang dimaksud, apa sih yang membedakan antara laptop notebook. Nah, penjelasannya adalah seperti berikut. Notebook adalah bla dan laptop adalah bla. Dia hampir sama tapi dia berbeda. Walaupun kan ada masih siswa yang bertanya, kok masih pembedaan tapi orang membuat pertanyaan baru seolah-olah itu pertanyaan dari siswa. Walaupun kadang video dari mahasiswa udah itu, mungkin dari mahasiswa ada yang nggak bingung nih, bagaimana cara melakukan konfigurasi Flutter dengan Android Studio. Nah, penjelasannya seperti ini. Di Flutter kita akan melakukan konfigurasi bla. Padahal itu ada mahasiswa bertanya ke Zoom. Nah, di akhir video, jadi sekian dulu dari video dari saya dengan materi tentang
tentang cara penggunaan komputer dengan baik. Jika ada pertanyaan, silakan komentar atau silakan subscribe atau atau Pak Joko video di Pak Joko tayangkan. Jika ada yang melakukan pertanyaan, silakan komentar. Kalau kami suka main di YouTube, besok itu. Jika jika ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya menjawabnya. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang ya. Tadi tag aku video. Halo, ada video. Tidak,